Yang start kiri selalu menang. Saya lihat di video start dari kiri dominan menang. Kemenangan tergantung posisi start. Oke lah, kalau begitu kita buktikan apakah start dari kiri dominan menang. Kita balapan 5 race tanpa pindah start. Ini ada Mini Cooper modifan dari Welly Next dan Honda Civic modifan dari Tomica Cool Drive. Langsung kita cekidot balapannya. Honda Civic start di posisi kanan dan Mini Cooper start di posisi kiri sesuai kesepakatan. Keduanya sudah meluncur side by side menuju tikungan pertama. Honda Civic memimpin di sektor 2, melompati ram dengan baik tanpa ada masalah sedikit pun. Civic terjatuh di tikungan 3 menuju last corner. Mini Cooper manuver dengan cantik menghindari Civic yang terguling. Skor 1-0 untuk Mini Cooper. Race kedua langsung kita gas. Meluncur berdampingan, Mini Cooper menutupi lajur Civic di tikungan pertama dan langsung di depan. Civic mengejar menjaga jarak, mencari momen untuk menyalip. Blokirannya sangat baik dari Mini Cooper membuat Civic kesulitan mencari ruang. Mini Cooper berhasil mempertahankan posisi depan sampai finish. Skor jadi 2-0. Sepertinya benar apa kata teman-teman. Start dari kiri dominan menang. Race ketiga lanjut gas. Civic mencoba mempertahankan posisi agar tidak diblokir dan kini memimpin di sektor 2. Dengan cepat meninggalkan Mini Cooper dengan jarak cukup lebar. Sangat cepat sekali Civic ketika dia sudah berada di depan. Skor jadi 2-1. Race keempat posisi start masih sama, tidak ada yang berubah. Kali ini Civic mencoba memblokir laju Mini Cooper. Mini Cooper berusaha keras menerobos, justru tersangkut di dinding trek ram pertama. Honda Civic Type R melanjutkan lajunya menuju garis finish dan mengamankan poin. Setelah tertinggal, Civic comeback dan menyamakan skor menjadi 2-2. Dan race kelima, Mini Cooper start langsung blokir laju Honda Civic dan langsung memimpin. Mini terguling di ram kedua tapi masih bisa bangkit dan bertahan. Civic mencoba menyalip di tikungan kedua tapi ditutup sama Mini Cooper. Civic terguling tidak dapat lanjut race. Mini Cooper tidak peduli dan lanjut sampai garis finish. Ingin banget membuktikan bahwa start dari kiri dominan menang. Dua mobil ini primadona buat pecinta JDM dan sama-sama pernah ngalahin Kijang Kotak. Kalau keduanya diadu, kira-kira siapa yang menang ya? Tapi sebelumnya Mimin penasaran sama saudara Kijang Kotak nih, Kijang Pick Up. Kita adu dulu sama Nissan Skyline R34. Siapa yang menang coba? Race pertama, Kijang start di kanan dan Nissan Skyline R34 start di sisi kiri. Keduanya meluncur cepat. Nissan Skyline memimpin memasuki tikungan pertama. Ram 1, 2, dan 3 dilewati dengan baik. Sementara Kijang Pickup masih membuntuti di belakang. Nissan Skyline masih memimpin dan finish di depan. Skor 0-1, Nissan Skyline memimpin. Race kedua, start telah dimulai. Kijang Kotak meresek mencoba memblokir jalur Nissan Skyline. Memasuki tikungan pertama berhasil memimpin memasuki sektor 2. Nissan Skyline berusaha menyalipi lompatan, tapi masih sulit sepertinya. Kijang Pickup bekerja cukup baik mempertahankan racing line hingga garis finish, dibuntuti ketat oleh Nissan Skyline. Skor jadi 1-1. Race ketiga, Kijang balik start di kanan. Keduanya meluncur berdampingan menuju tikungan pertama. Nissan dari sisi luar menikung dan berhasil memimpin. Tancap gas meninggalkan Kijang Pickup dan finish memenangkan race ketiga. Skor jadi 1-2. Nissan kembali memimpin. Race keempat, Kijang bersiap-siap memblokir jalur Nissan Skyline sepertinya. Kan bener banget. Emang mirip kelakuan sama saudaranya si Kijang Kotak. Di ram 2 Kijang Pickup agak goyah dan disusul oleh Nissan Skyline, tapi masih bisa mempertahankan posisi di depan. Kijang Pickup finish di depan. Skor jadi sama lagi 2-2. Saling menyusul, keduanya mengumpulkan poin. Memasuki race kelima, keduanya masih sama-sama panas. Kijang di kanan dan Skyline di kiri. Let's go. Nissan di sisi kiri mencoba mencari momen untuk menyalip. Diblokir lagi di tikungan 2. Menuju last corner, Nissan Skyline tidak dikasih ruang, malah dia keluar jalur karena terlalu maksa menyalip, terlempar dan terbental. Sementara Kijang Pickup berhasil finish dan untuk pertama kalinya memimpin, skor jadi 3-2. Race ke-6, babak penentuan untuk Kijang Pickup mengunci kemenangan. Nissan Skyline berusaha terus masuk dan berhasil lolos dari hadangan Kijang Pickup. Nissan pun melaju meninggalkan Kijang Pickup yang semakin tidak terlihat di belakang. Nissan Skyline menang race ke-6 dan ini membuat skor jadi sama imbang 3-3. Seperti biasa kita adakan tambahan babak playoff 2x2 race untuk kondisi seperti ini. Langsung saja race pertama babak playoff. Kijang di kanan dan Skyline di kiri. Keduanya sudah tancap gas berbarengan menuju tikungan pertama. Kijang Pickup mengalami insiden di ram pertama sepertinya dan Nissan Skyline melaju sendirian tanpa kesulitan sedikit pun. Kijang mencoba menyusul tapi jarak sudah
terlalu jauh. Skor jadi 0-1 untuk Skyline. Race kedua, Nissan Skyline tampak cukup tenang. Sementara Kijang Pickup terlihat tegang di babak playoff ini. Start langsung diblokir jalur Skyline sama Kijang Pickup. Nissan geser haluan mencari ruang untuk menyalip. Memasuki tikungan 2, Kijang Pickup mau blokir jalur Skyline, malah dianya yang terpelintir dan tidak dapat melanjutkan ke garis finish. Ditinggalkan Nissan Skyline. Skor jadi 0-2. Race ketiga, Kijang balik start di kanan dan Skyline start di sisi kiri. Tancap gas Nissan Skyline dengan cepat meninggalkan Kijang Pickup. Sepertinya berakhir sudah harapan Kijang Pickup mengalahkan Nissan Skyline. Jarak cukup lebar, kalau sudah di depan kecil kemungkinan untuk menyalip Skyline. Dan sepertinya Nissan Skyline memenangkan race ketiga dan sekaligus memenangkan balapan liar kali ini. Tidak perlu lagi race keempat karena poin sudah tidak terkejar. Jarang upload video Min. Sorry banget guys, Mimin lagi hektik banget. Disibukkan dengan kegiatan di dunia kenyataan. Yah, namanya juga kehidupan kan. BTW selain itu Mimin juga sibuk ngebangun trek baru nih guys. Di trek baru ini ada 6 tikungan dan 1 jalur lurus panjang. Kurang lebih seperti yang kalian lihat sekarang. Overall sudah bisa dipakai balapan tapi masih banyak yang perlu disesuaikan supaya mobil melaju lebih lancar. Dan juga nanti akan Mimin tambahin lighting dan beberapa aksesoris diorama biar tambah lebih hidup gitu guys. Oke guys, segitu aja update Mimin saat ini. Mudah-mudahan kalian sabar menunggu. Thank you so much. Di kesempatan kali ini kita akan adu 2 mobil idaman pecinta GT Embers nih guys. Yes, Toyota Supra MK4 melawan Nissan Skyline R34. Langsung aja kita gas, gak pakai lama. Race pertama, Supra start di kanan memimpin memasuki tikungan pertama. Menghalang-halangi laju Nissan Skyline. Disundul-sundul dari belakang. Skyline masuk dari inside lane di tikungan 3 menyalip dan memblokir laju Supra. Supra terguling dan Skyline finish memenangkan race pertama. Race kedua, tukar posisi start. Nissan di kanan dan Supra di kiri. Skyline start cepat memimpin memasuki tikungan pertama. Supra mencari ruang mau menyalip, tapi ditutup sama Skyline. Supra mencoba mengejar lagi di last corner, tapi keburu Skyline finish duluan. Skor jadi 0-2. Race ketiga, Supra balik start di kanan dan Skyline di kiri. Supra langsung nutupin jalur Skyline saat start. Ngebut kencang meninggalkan Skyline kali ini. Supra masih di depan. Supra finish di depan dan mengejar, skor jadi 1-2. Race keempat, siap-siap tancap gas keduanya. Skyline memimpin start, sementara Supra sedikit mengalami hambatan di awal start. Supra mengejar di jalur lurus dan lompatan. Skyline dibuat mentang-banding memblokir jalur Supra. Tikungan 3 Supra menyalip dan membuat Skyline keluar jalur. Ini sama persis dengan kejadian di race pertama. Kayaknya Toyota Supra dendaman deh. BTW skor jadi 2-2. Race kelima, Supra Stutum start di kanan dan Skyline start di kiri. Tancap gas, Supra memimpin di tikungan pertama. Skyline menempel ketat membuntuti Toyota Supra hingga last corner, tapi belum bisa menyalip. Supra comeback dan memimpin, skor jadi 3-2. Race ke-6, babak penentuan. Skyline start di kanan dan Supra di kiri. Skyline start ngeblokir jalur Supra terseret hingga tikungan pertama. Supra tertinggal jauh di belakang. Skyline melaju di depan memasuki tikungan 3 dan 4. Supra mencoba menyusul hingga garis finish tapi masih belum bisa berhasil menyalip. Skor jadi 3-3. Honda Jazz dikejar polisi. STNK palsu, nomornya mati. Pajak nunggak 7 tahun mas, dendanya 100 juta. Gak ada duit pak. Gak ada duit di rumah aja. Bosen di rumah pak. Balapan aja yuk, kalau menang boleh pergi. Honda Jazz menerima tantangan polisi Konoha agar bisa bebas dari denda dan pajak. Katanya sih males bayar pajak karena banyak korupsi. Emang iya, kita nggak tahu lah ya. Yang jelas Honda Jazz memimpin jauh di race pertama, meninggalkan Fortuner polisi jauh di Belgia. Honda Jazz memimpin skor 0-1. Race kedua, tukar posisi start. Honda Jazz di kanan dan Fortuner polisi start di kiri. Honda Jazz langsung kabur ninggalin mobil polisi. Nggak imbang sih kayaknya ini. Honda Jazz terlalu overpower melawan mobil polisi. Honda Jazz kayaknya bakalan bebas dari denda kalau begini terus sih. Skor 0-2. Honda Jazz masih memimpin. Race ketiga, mobil polisi langsung memblokir. Honda Jazz kebingungan mencari celah, ke kiri ke kanan menghantam dinding trek. Mobil polisi memimpin dikejar Honda Jazz di jalanan bergelombang. Semakin mendekat, Honda Jazz terus mengejar hingga garis finish. Mobil polisi finish di depan dengan jarak yang tipis. Race keempat, skor 1-2 masih dipimpin Honda Jazz. Honda Jazz dengan cepat kabur meninggalkan mobil polisi. Takut banget diblokir sama polisi kayaknya.
Honda Jazz terguling di tikungan ketiga kelas corner. Saking kencangnya sampai kehilangan kendali. Mobil polisi menyusul dan menabrak Honda Jazz yang menghalangi lajunya. Skor jadi 2-2. Race kelima, mobil polisi start di sisi kanan langsung menikung nutupin jalur start Honda Jazz. Kayaknya mobil polisi mulai tahu kelemahan Honda Jazz. Honda Jazz mengejar dan menyalip di lompatan ketiga. Mobil polisi tidak berdaya mengejar kecepatan Honda Jazz. Skor jadi 2-3 dipimpin Honda Jazz. Race ke-6 babak penentuan. Honda Jazz start di kanan dan mobil Fortuner polisi start di sisi kiri. Honda Jazz langsung cabut tinggalin mobil polisi. Jaraknya cukup lebar. Honda Jazz melaju di depan menuju garis finish. Kayaknya bakalan bebas dari denda ini sih Honda Jazz. Honda Jazz finish di depan dan skor jadi 2-4. Honda Jazz menang balapan, jadi bebas dari denda. Rugi dong, ya bener aja. Dua mobil Toyota ini kemarin jadi korban aquaplaning. Sekarang mau kita coba tes mobil mana yang body rollnya termending. Waktu itu habis hujan, makanya jalanan licin. Sama bro, gua juga hujan-hujanan di jalan tol. Untung kita masih dikasih selamat bro. Bener, inget anak istri, hati-hati di jalan. Race pertama, Avanza Veloz start di kanan dan Innova start di sisi kiri. Avanza Veloz nikung ke kiri ngeblokir Innova. Avanza balik arah entah kemana. Sementara Innova terus melanjutkan lajunya menuju garis finish. Tikungan demi tikungan dilewati dengan baik dan memenangkan race pertama. Race kedua tukar posisi start. Gerbang diturunkan, Avanza melesat memimpin di tikungan pertama. Gila kencang banget akselerasinya. Menuju top speed hanya beberapa detik. Avanza Veloz memimpin, terguling di tikungan ketiga, memasuki last corner. Disusul dan dilewati oleh Innova dengan mudah dan skor jadi 0-2. Innova memimpin. Race ketiga, kali ini Innova mencoba blokir jalur Avanza Veloz dan memimpin di tikungan pertama. Avanza mencoba menyalip tapi selalu ditutupin garis balapnya. Innova terjatuh di tikungan ketiga dan Avanza Veloz berhasil merebut posisi depan dan finish. Skor jadi 1-2. Race keempat, Innova di kanan dan Avanza Veloz di kiri. Melesat cepat meninggalkan Innova. Melempati ram dengan cukup baik, tidak terlalu sulit untuk Avanza Veloz. Aduh, sayang sekali terjatuh di tikungan 2. Padahal posisi sudah di depan. Innova mengambil alih posisi depan dan finish menjadikan skor 1-3 untuk Innova. Race kelima, balapan dimulai dengan aksi blokir oleh Innova. Avanza berhasil lolos dari hadangan Innova. Sementara Innova hilang kendali dan balik arah. Avanza melaju sendirian dan meliuk-liuk di tikungan dapat dilewati dengan baik kali ini. Skor menjadi 2-3. Race ke-6, Innova di kanan dan Avanza Veloz di kiri. Gas, Avanza dengan kecepatan penuh melaju di depan di tikungan pertama. Innova menempel ketat menguntit di belakangnya. Avanza Veloz terguling di tikungan ketiga dan pada akhirnya Innova memenangkan balapan persahabatan ini dengan skor 2-4. Nah, buat teman-teman yang mau beli mobil baru, video ini bisa dijadikan pertimbangan ya. Diberitakan sebuah unit expander terbakar di jalan raya. Begini kronologinya. Awalnya mobil expander janjian balapan sama Toyota Supra Orange. Race pertama expander memimpin di tikungan pertama menutupi laju Supra. Supra mencoba mengejar dibikin kesulitan gak dikasih ruang. Memasuki tikungan ketiga mencoba nyalip dari garis keluar, malah disenggol keluar jalur sama expander. Supra jatuh ke bawah tanah, sementara expander sukses memenangkan race pertama. Skor 1-0. Lanjut race kedua, tukar posisi start. Supra melejit melesat kencang meninggalkan expander. Saking kencangnya kamera mimin sampai ngeblur di puting kecepatan Supra. Lebatannya tinggi dan stabil. Supra di depan memenangkan race kedua. Skor jadi 1-1. Race ketiga, expander balik start di kanan dan Supra Orange start di kiri. Giliran expander start kencang banget, gak mau kalah sama Supra. Tapi Supra cepet banget nyusulnya. Supra berganti pemimpin di jalur lurus dan lompatan. Supra terguling di tikungan 3, tapi bisa bangkit lagi dan menyelesaikan race ketiga dengan kemenangan. Skor jadi 1-2. Race keempat, expander dengan tampilan gelap dan garang mencoba memblokir Supra, tapi Supranya keburu ngakir. Supra terguling di lompatan kedua, tapi bisa bangkit lagi. Jatuh lagi di tikungan kedua. Kali ini expander melewatinya dengan mudah dan menuju garis finish menyamakan skor menjadi 2-2. Lanjut race kelima. Expander start dengan cepat dan memimpin tapi langsung disalip sama Supra. Memasuki tikungan pertama, sungguh luar biasa power dari mesin 2 JZ melesat meninggalkan expander di belakang. Supra dengan meyakinkan memenangkan race kelima. Skor jadi 2-3. Race ke-6, Supra start di kanan dan expander start di sisi kiri. Keduanya sudah meluncur. Supra memimpin memasuki tikungan pertama. Sepertinya sudah selesai ini expander. Ketinggalan jauh di belakang, gak kuat ngejar Supra Orange. Dan race kali ini dimenangkan oleh Supra dengan skor 2-4.
Nah, pas balapan selesai, Expander ngedim-ngedim ke arah Supra. Kayaknya belum terima kekalahan dia. Sialnya tiba-tiba terjadi korsleting, jadi kebakar itu mobil. Begitulah kejadian yang bukan sebenarnya, teman-teman. Supra versus Honda Jazz, Gasbin. Oke gas, ini Supra MK4 dan ini Honda Jazz GDR ala-ala. Langsung kita saksikan race pertama. Supra start di sisi kanan dan Honda Jazz di sisi kiri. Supra ngegas memimpin start, memasuki tikungan pertama. Ram pertama Supra oleng nabrak kanan kiri tapi masih di depan. Tikungan 2, 3, dan 4 dilewati dengan mudah. Honda Jazz mencoba mengejar tapi jarak terlalu lebar dan Supra mendapatkan poin pertama. Skor 1-0. Race kedua meluncur cepat, Supra langsung nutupin jalur Honda Jazz dan memimpin memasuki sektor 2. Honda Jazz mengejar dan saling berdampingan. Supra terpental keluar jalur di ram kedua. Honda Jazz melaju sendirian menuju garis finish dan skor menjadi 1-1. Race ketiga, Supra terlihat panas di sisi kanan dan semangat sekali. Keduanya sudah meluncur dengan Supra di depan dan diikuti Honda Jazz melompat di ram kedua. Keduanya berbiutan tumpang tindih luar biasa, masih lanjut kejar-kejaran. Supra menjauh di depan dan finish. Skor jadi 2-1, Supra memimpin. Race keempat langsung kita gas. Supra selalu memimpin di awal start, tapi tidak lama Honda Jazz mendekatinya dan mencoba menyalip. Honda Jazz semakin dekat. Di tikungan 3 dan 4 mencoba masuk tapi belum berhasil. Keduanya finish dengan jarak yang tipis. Supra memimpin, skor menjadi 3-1. Race kelima, Supra memimpin start. Honda Jazz mencoba masuk di tikungan pertama, ditutupin sama Supra. Ditempel ketat di sektor 2, Honda Jazz terus menjaga jarak. Supra terbetal keluar di tikungan kedua. Honda Jazz lanjut melaju dan mengejar, skor menjadi 3-2. Race ke-6, Honda Jazz giliran start di kanan dan Supra di kiri. Langsung melaju kencang, Supra memimpin. Dipepetin, Supra banting setir kehilangan keseimbangan. Honda Jazz meninggalkan Supra jauh di belakang dan memenangkan race ke-6. Skor menjadi imbang 3-3. Oke, biar cepat kita langsung mainin babak knockout aja. 2 kali race 3 lap. Race pertama dimulai dari Honda Jazz start di kanan dan Supra di kiri. Kedua pembalap sudah meluncur. Supra di depan ditembak ketat sama Honda Jazz. Lompat-lompat dengan baiknya keduanya di ram 1, 2, dan 3. Supra memimpin di lap pertama, memasuki lap kedua. Honda Jazz mencoba menyalip di ram pertama, tapi itu membuat dia kehilangan kendali dan berputar-putar. Supra terguling di ram kedua, tapi bisa petik lagi. Luar biasa, memasuki lap terakhir race pertama. Sementara Honda Jazz semakin tidak terlihat. Supra mendabrak Honda Jazz yang terhenti menghalanginya di ram kedua dan lanjut melaju ke garis finish. Supra menang race pertama. Race kedua tukar posisi start. Supra di kanan dan Honda Jazz di kiri. Seperti biasa Supra memimpin saat start dan Honda Jazz memulai start dengan buruk. Jarak keduanya cukup lebar. Oh, rupanya Honda Jazz mencoba mengejar dan semakin mendekat memasuki lap kedua. Honda Jazz menempel ketat di lap kedua ini setelah tertinggal jauh. Gak main-main juga ini power Honda Jazz. Masih mencari ruang dan momen untuk menyalip. Memasuki lap terakhir, Honda Jazz semakin keras menempel Supra MK4. Supra kuat banget pertahanannya dan tidak mau kecolongan. Honda Jazz manuver ke kiri ke kanan mencari celah. Hampir terjatuh memasuki last corner. Supra masih memimpin dan finish di depan. Dan Supra memenangkan race kali ini. Angkat topi untuk Honda Jazz atas perlawanannya yang sengit dan membuat balapan ini menjadi epic. Sementara Supra masih belum terkalahkan. Chef Junaidi pergi ke pasar beli sayur. Pas perjalanan pulang dipepet sama truk oleng ugal-ugalan. Sopir truk ditegur sama Chef Junaidi malah nggak terima. Lu bilang anjing kan? Gua bilang kucing, lu aja budek. Anjing, Kucing, anjing. babi deh. Dua-duanya ribut nggak jelas. Ujung-ujungnya mereka balapan buat ngebuktiin siapa yang benar. Race pertama, Chef Junaidi naik L300 start di kanan dan sopir truk oleng di sisi kiri. L300 mencoba nutupin laju truk oleng dan memimpin masuk tikungan pertama. Tancap gas ninggalin truk oleng. Truk oleng mengejar dan mendekat di tikungan 2, 3, dan 4. L300 keburu finish duluan dan skor jadi 1-0 untuk Chef Junaidi. Race kedua tukar posisi start. Truk oleng cepat juga akselerasinya padahal bodi kayak gajah. L300 mengejar di sektor 2 trek lurus. Nempel ketat truk oleng. Truk oleng terjatuh di tikungan 3. L300 dengan kasar nabrakin truk oleng yang nutupin jalannya menuju garis finish. Skor jadi 2-0. Race ketiga L300 di kanan dan truk oleng di sisi kiri. Truk oleng ngeblokir jalur L300. L300 terguling disenggol sama truk oleng di rem pertama. Kayaknya sengaja itu kalau dilihat dari tayangan ulang. Kasar banget lu mainnya anjing.
Tuh kan bener bilang anjing. Truk oleng lanjutin lajunya di depan sendirian. Ternyata L300 nungguin truk oleng dan menghalanginya menuju garis finish. Minggir woi. Tabrak aja kalau berani. Nyolot lu. Ya udah. Serius dia. Truk oleng gas tabrak masuk itu L300 dan finish. Truk oleng menang race ketiga dan skor jadi 2-1. Race keempat, truk oleng langsung gas nutupin jalur L300. Truk oleng memimpin di sektor 2 dibuntutin ketat sama L300. Truk oleng mempertahankan racing line dengan baik kali ini. Dan finish di depan dengan jarak yang tipis. Skor jadi 2-2. Race kelima L300 di sisi kanan dan truk oleng di sisi kiri. Keduanya sudah meluncur. Kali ini L300 nyoba nutupin jalur truk oleng. Truk oleng mencoba mengejar tapi jarak semakin melebar. Chef Junaidi dengan L300 finish di depan dan memimpin kembali, skor jadi 3-2. Race ke-6 babak penentuan. Truk oleng berhasil ngeblokir jalur L300. L300 mencoba mencari ruang sementara truk oleng masih di depan. Masuk last corner, truk oleng masih memimpin dan finish. Skor jadi berimbang 3-3. Karena skor imbang, mereka lanjut ke babak penentuan. Babak knockout 2 kali 3 laps. Babak knockout race pertama, L300 start di kanan dan truk oleng di sisi kiri. L300 merangsek masuk tikungan pertama dan memimpin. Truk oleng mencoba masuk tapi ditutupin di rem pertama. L300 memimpin di lap 1 dan memasuki lap kedua di depan. L300 menjauh di depan dan truk oleng mencoba keras mengejar kecepatan L300. Memasuki last corner dan masuk lap terakhir, L300 masih di depan. Truk oleng semakin tidak terlihat. L300 sedikit oleng melewati rem pertama, tapi tidak kesulitan melanjutkan lajunya menuju garis finish. L300 menang race pertama. Langsung lanjut race kedua, tukar posisi start. Truk oleng start di sisi kanan, langsung banting setir ke kiri, ke blokir jalur R300. L300 menempel truk oleng menjaga jarak agar tidak melebar. L300 tergelincir di tikungan 4, tapi bangkit lagi mengejar truk oleng memasuki lap kedua. L300 masuk di sisi kiri menyusul truk oleng di jalur lurus dan lempatan. Dari sisi luar di tikungan 2, L300 menyalip truk oleng dan kini berganti memimpin memasuki lap terakhir. Truk oleng mencoba mengejar kembali L300 yang semakin mantap di depan. Memasuki last corner dan finish. Chef Junaidi berhasil membuktikan bahwa dia tidak ngomong anjing karena dia orang Jawa jadi ngomongnya asu. Toyota Supra hitam versus Toyota Supra orange 2x6 Gasmin, tapi kita main 2x3 laps aja ya. Kali ini kita gunakan timer, jadi kalau keduanya imbang kita ambil waktu tercepat sebagai pemenangnya. Supra hitam start di kanan langsung gas dengan cepat. Supra orange di belakang berguling di tikungan pertama. Sayang sekali baru saja dimulai sudah jatuh saja. Supra hitam lanjut terus tancap gas. Oh, sepertinya Supra orange lanjut membalap mencoba mengejar. Supra hitam masih di depan memasuki lap kedua. BTW Supra hitam ini adalah mobil yang sempat terlihat di Fast 5. Katanya kamera security aja gak bisa deteksi kecepatannya. Memasuki lap terakhir, masih jauh di depan. Sementara Supra orange masih terus berusaha mengejar. Supra hitam oleng dan tergoncang di ram ketiga. Terjadi pergelutan, tiba-tiba Supra orange berganti memimpin. Supra orange terpeleset jalan miring. Supra hitam balik mengejar. Side by side menuju garis finish. Supra hitam finish di depan dengan jarak yang tipis. Langsung kita lanjut race kedua. Supra hitam langsung gas, unggul di akselerasi benar-benar dimaksimalkan sama Supra Fast 5. Supra orange tertinggal jauh di belakang. Sama-sama menggunakan mesin 2JZ, Supra hitam tampil lebih baik dan memimpin memasuki lap kedua. Memasuki tikungan pertama, Supra orange menyusul dan semakin mendekat. Side by side di track lurus, Supra orange mencoba mencari ruang untuk menyalip. Memasuki lap terakhir, semakin ketat jarak keduanya. Masuk tikungan pertama, Supra orange mencoba masuk dari sisi luar tapi diblokir sama Supra hitam. Sayang sekali Supra orange tidak bisa lanjut mengejar Supra Fast 5. Sungguh balapan yang anti klimaks untuk Supra orange Brian. Supra Fast 5 menyelesaikan balapan knockout dengan kemenangan 2 posop sekaligus. Untuk saat ini masih belum ada yang mengalahkan Supra Fast 5 si hitam manis. Coba yang lagi viral, Expander versus Porsche. Oke siap, pas banget Mimin baru bikin mobil Porsche. Yuk kita langsung adu sama Expander. Race pertama Porsche start di kanan, Expander start di sisi kiri.
Expander ngegas langsung nutupin Racing Line Force. Expander memimpin di sektor 2 ditembak ketat sama Force. Expander terguling di tikungan 2. Dilewati dengan mudah sama Force. Lanjut hingga garis finish. Force menang race pertama 1-0. Race kedua tukar posisi start. Side by side. Expander mendahului Force. Memimpin di tikungan pertama menuju trek lurus dan lompatan. Expander terus memimpin. Memasuki tikungan 3 dan last corner, Force mencoba mengejar. Expander finish di depan, skor jadi 1-1. Race ketiga, Force balik start di kanan, Expander di kiri, langsung gas. Pepet-pepetan di awal start. Expander terpental dipepet sama Force di tikungan pertama. Force melaju sendirian melihat-lihat di tikungan 2, ketiga dan last corner, cukup stabil. Force berhasil finish dan skor jadi 2-1. Race keempat, Expander start di kanan, coba dipepet sama Force tapi masih cukup tangguh. Anter banget itu Expander disenggol. Expander memimpin di sektor lurus, Force mengejar kelimpungan di belakang. Expander masih lanjut memimpin dan finish, skor jadi kembali imbang 2-2. Race kelima, Force di kanan dan Expander di kiri, start berdampingan. Expander langsung nikung ngeblokir jalur Force. Expander memimpin, Force menempel mencoba masuk ditutupin Expander di rem kedua. Expander masih memimpin, Force terus mengejar hingga garis finish, tapi belum berhasil menyalip, skor jadi 2-3. Race ke-6, Expander memimpin skor sementara. Expander start di kanan mendahului memasuki tikungan pertama, Force tertinggal di belakang. Expander terlihat semakin memperlebar jarak. Menuju tikungan 3 dan 4, masih di depan. Expander memimpin hingga garis finish, dan skor jadi 2-4. Expander menyala abangku. Masa iya mobil miliaran kalah sama Expander, padahal sopirnya mabuk itu. Awalnya sebuah mobil Expander ditabrak sama truk merah ugal-ugalan. Bukannya tanggung jawab malah kabur si truk merah. Expander mencoba mengejar tapi truk merah sudah terlalu jauh dan ngebut ugal-ugalan di jalan tol. Pas di depan ada mobil antri mau masuk pintu tol. Sopir truk merah nggak berhenti malah ngehajar itu mobil semua dan terjadilah chaos tabrakan beruntun. Si sopir bingung dong ganti rugi itu semua mobil, jadinya dia kabur. Lalu para korban ini kesel dong dan dikejar ide si sopir tolol. Pas ketangkap diinterogasi sama orang-orang malah jawabannya ribet dan nyolot. Tambah marah dong orang-orang ini, jadinya mereka kesel dan hajar itu sopir tolol. Akhirnya sopir truk ugal-ugalan tewas dihajar massa. Itulah kronologi yang diharapkan netizen. Kalau ditarik mundur ke belakang sebelum kejadian tabrakan beruntun, ternyata si truk merah ini balapan sama Expander. Race pertama, Expander langsung merangsek di tikungan pertama memimpin di trek lurus dan lompatan. Truk merah nggak kelihatan tertinggal jauh di belakang. Expander melaju kencang menuju garis finish dan menang race pertama. Race kedua, truk merah ganti start di kanan dan Expander di kiri. Expander menikung blokir jalur si truk merah. Lagi-lagi truk merah tertinggal jauh. Sepertinya ini bukan balapan yang imbang tapi kok maksa ya. Dan Expander pun menang lagi, skor menjadi 2-0. Race ketiga. Seperti biasa Expander berakselerasi cepat dan meninggalkan truk merah. Expander terguling di rem kedua, ditabrak keras sama truk merah. Kesempatan banget itu kayaknya truk merah sampai bangunan di samping ikutan roboh. Truk merah pun lanjut terus menuju garis finish, skor jadi 2-1. Expander masih memimpin. Race keempat. Truk merah mencoba memblokir Expander, tapi Expander banting setir ke kanan dan melewati truk merah. Expander memimpin di depan. Terjatuh di rem ketiga menuju tikungan kedua. Truk merah melewatinya dengan mudah dan sukses menyamakan skor menjadi 2-2. Race kelima. Truk merah mencoba blokir Expander di awal start karena dia tahu itu satu-satunya cara menghentikan kecepatan Expander. Truk merah memimpin kali ini di trek lurus dan lompatan. Expander perlahan menyusul dan semakin mendekat. Dari sisi dalam di tikungan 3 Expander masuk dan truk merah terguling. Sepertinya kaget gara-gara disalib. Skor menjadi 3-2. Race ke-6 babak penentuan. Truk merah mencoba mendahului dan menutup jalur Expander lagi. Truk merah memimpin ditembak ketat sama Expander. Expander melaju dan melompat di rem ketiga menyalip truk merah.
Expander terus memimpin dan memenangkan race dengan skor 4-2. Oh, ini penyebabnya, makanya si truk merah jadi jengkel dan marah sama Expander. Bang, next coba Supra hitam versus S15 merahnya Zico. Boleh, sambil nunggu buka puasa kita balapin dua mobil ini. Race pertama S15 Zico start di kanan dan Supra hitam Fast 5 start di kiri. Langsung tancap gas memimpin, memasuki jalur lurus dan lompatan. S15 Zico masih berusaha mengejar dan membuntuti Supra. S15 Zico tampaknya terjatuh di tikungan 2 dan Supra Fast 5 finish di depan memenangkan race pertama skor 0-1. Race kedua Supra start di kanan dan S15 Zico start di kiri. Melesat cepat, tampaknya Supra unggul di akselerasi start awal. S15 mencoba menempel ketat. Supra terjatuh di lompatan run kedua. S15 lanjut dan melaju meninggalkan Supra dan finish skor jadi 1-1. Race ketiga skor masih sama imbang. Supra lagi-lagi memimpin saat start. S15 mencoba mengejar dan menjaga jarak agar tidak melebar. Lompatan demi lompatan dilewati kedua mobil dengan baik. Supra Fast 5 masih di depan. Terpleset di tikungan 3 memasuki last corner. Dihantam sama S15. Supra masih di depan dan finish. Skor menjadi 1-2 untuk Supra Fast 5. Race keempat. Supra masih terlalu kuat untuk S15 di saat start. Memimpin di jalur lurus dan lompatan. S15 Zico semakin tercecer di belakang tidak kelihatan. Supra finish di depan dan skor menjadi 1-3. Race kelima, apakah S15 Zico mampu mengejar ketinggalan skor? Supra langsung menikung menutupin pandangan S15. Pertarungan sengit di jalur lurus. S15 membutuhkan dengan jarak yang tipis. Supra perlahan memperlebar jarak dan finish. Skor 1-4, S15 sudah tidak dapat mengejar skor lagi. Dan balapan kali ini dimenangkan Supra Fast 5. Sepertinya S15 Zico dibangun khusus untuk ngedrift kayaknya. Bukan spesialis untuk balapan. Meskipun begitu semuanya sportif dan saling respect. Bahkan habis balapan mereka janjian buka bersama. Orang kalau bawa Fortuner kegantengannya bisa nambah 200%, gagah dan keren. Tapi kalau udah kelewat arogan, apalagi pakai plat dinas palsu, jadinya katrok dan toksik. Paling cocok kalau kita adu sama truk ugal-ugalan nih. Si paling tanggung jawab. Langsung saja race pertama. Fortuner start di kanan dan truk ugal di kiri. Melesat memasuki tikungan pertama memimpin. Disusul sama Fortuner. Truk ugal mepet-mepet mencoba blokir. Fortuner berhasil lolos dari hadangan truk ugal dan memimpin. Fortuner menang race pertama 1-0. Lanjut race kedua. Truk ugal pindah di kanan dan Fortuner start di sisi kiri. Truk ugal langsung blokir jalur Fortuner. Fortuner dengan cepat menyusul dan menyalip di sisi luar menuju sektor lurus dan lompatan. Sungguh manuver yang mind blowing dari Fortuner. Dan skor menjadi 2-0. Race ketiga, Fortuner balik start di kanan dan truk ugal di sisi kiri. Keduanya meluncur dengan truk ugal memimpin di depan. Fortuner mencoba menyusul tapi kali ini kesusahan menembus blokiran truk ugal. Truk ugal memimpin dan ditembak ketat sama Fortuner hingga garis finish. Skor jadi 2-1. Race keempat, truk ugal melesat cepat unggul di akselerasi awal start. Fortuner mengejar dengan cepat dan membuntuti truk ugal. Fortuner mencari celah untuk mengambil alih posisi depan. Fortuner kali ini memimpin. Terjatuh di last corner. Ditabrak keras sama truk merah dan keduanya finish. Coba kita lihat lagi di tayangan ulang untuk memastikan pemenangnya. Dan sepertinya truk ugal berhasil finish duluan. Skor jadi imbang 2-2. Race kelima skor masih sama kuat. Truk merah meluncur menutupi jalur Fortuner. Memasuki sektor 2 sepertinya jadi jalur favorit untuk Fortuner mengambil alih posisi pimpinan. Fortuner memimpin dan melesat jauh meninggalkan truk ugal. Skor menjadi 3-2, Fortuner kembali memimpin. Race ke-6, kali ini truk merah ugal di kanan dan Fortuner di sisi kiri. Truk ugal memimpin start langsung dikejar dan disalip sama Fortuner. Fortuner melesat dan tidak memberi kesempatan sedikit pun untuk truk ugal mengejar. Fortuner finish di depan dan skor jadi 4-2 untuk kemenangan Fortuner. Ternyata si adik jenderal ini punya skill. Menyala abangku, atau belum ketemu aja sama musuh yang sepadan kali ya.
Akhirnya punya waktu lagi buat modif diecast jadi motorized. Kali ini kita mau modif Toyota 86 dari Tomica Cool Drive. Kenapa Tomica Cool Drive? Karena diecast ini gampang banget ngebongkarnya. Tinggal buka pakai skrup, gak usah ngebor rivet kayak Hot Wheels. Dan inilah daleman dari Tomica Cool Drive. Di dalamnya ada semacam besi pemberat, dan ini adalah sasisnya atau bodi bagian bawah yang nanti akan kita bikin ulang custom menggunakan 3D print. Pertama kita ambil dulu gambarnya untuk panduan kasar, kemudian kita masukkan ke software 3D. Lalu kita buat modelnya dilengkapi dengan tempat motor, switch, dan charger. Kurang lebih seperti inilah bentuknya. Dan setelah melewati beberapa kali trial and error, akhirnya kita dapetin sasis yang pas sesuai ukuran, posisi ban, motor, skrup bodi, dan lain-lainnya. Untuk ban depan kita gunakan bawaan dari Tomica. Kita desain menggunakan cap atau penutup yang dikunci pakai skrup, biar nanti kalau axle rusak gampang benerinnya ataupun menggantinya. Dan ini adalah motor yang kita gunakan kali ini. Motor kecil ini kita ambil dari mainan mobil-mobilan murah. Kita coba pakai motor ini karena ukurannya kecil dan lengkap sama gear-gearnya. Meskipun axle untuk rodanya pendek dan kurang nancep jadi gampang copot, tapi bolehlah kita coba dulu. Sebelumnya kita coba pasang dulu motornya. Kita skrup untuk penguncinya dan kita pasang axle yang sudah ada gearnya. Nah, sudah pas banget kan? Selanjutnya masuk bagian kelistrikan. Kita sambung-sambungin setiap elemennya, motor ke switch dan ke charger disambung ke baterai LiPo. Kita tes nyala dulu. Mantap, langsung berhasil menyala. Tinggal kita pasang selang bakar untuk bannya agar tidak licin. Dan sekarang waktunya kita tes di lintasan. Bismillahirrahmanirrahim. Gas! Widih, mantap. Lancar guys, alhamdulillah. Larinya kenceng juga, meskipun kelihatannya nggak sekenceng pakai motor square. Tapi overall pakai motor ini boleh juga sih, karena bentuknya kecil jadi bisa dipasangin ke diecast-diecast yang ceper. Sekian dulu modif kali ini, sampai jumpa di video modif diecast berikutnya. Halo guys, kita mau modif salah satu Hot Wheels favorit Mimin nih, Honda City Turbo. Mimin suka karena bentuknya lucu, kecil dan kotak. Pertama-tama biasanya kita bor pakai mata bor kecil dulu untuk skrup pengunci nantinya. Lalu kita gunakan mata bor yang gedean untuk bongkar rivetnya. Setelah itu pakai tang cubit buat ngilangin sisa-sisa rivet biar bisa dibuka. Nah, kayak begini nih daleman dari Hot Wheels Honda City Turbo. Kemudian untuk rivet depan kita buat ulir untuk skrupnya dulu. Untuk rivet bagian belakang ini akan kita potong supaya sasis custom kita bisa masuk. Setelah susah payah motongnya akhirnya bisa juga dibuang. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini yang siap kita pakai bodinya. Dan inilah sasis custom buatan Mimin dari 3D print dan sudah dilengkapi dengan motor, switch, dan colokan charger. Coba kita pasang dulu. Nah, pas banget kan? Berikutnya untuk bagian kacanya kita potong bagian belakangnya agar pas. Untuk ini kita perlu beberapa penyesuaian. Setelah kaca terpasang kita ambil roda bawaan dari Hot Wheels untuk dipasang di bagian depan. Kita desain dengan penutup seperti ini agar gampang bongkarnya kalau mau diganti-ganti. Untuk roda bagian belakang kita potong asnya, kita ambil ban plastiknya saja lalu kita tancap ke shaft dari motor. Setelah ban depan dan belakang terpasang, kita coba dengan baterai.
Kita pakai baterai LiPo 3,7 volt yang 150 mAh. Kita tes nyala dan muter tanpa masalah. Karena ban bawaan lebih kecil dari diameter motor, jadinya kita perlu pasangin selang bakar biar bannya lebih tebal dan lebih cengkram. Di sini kita gunakan 2 lapis karena ban bawaan Honda City Turbo kecil banget. Oke, semua sudah siap dan Honda City Turbo siap kita tes di lintasan. Tikungan pertama dilewati dengan baik, tanjakan dan lompatan sepertinya aman. Putaran pertama lancar dan mulus jalannya. Memasuki putaran kedua, masih oke dan stabil. Kecepatannya juga lumayan. Putaran ketiga, goyah sedikit nabrakin dinding. Sepertinya butuh bantuan di tanjakan. Jalan lagi yuk, mantap. Buat next project, coba kalian komen kasih saran modif Hot Wheels apa lagi enaknya. Yang reguler aja ya, jangan yang premium, sayang, oke? Di suatu pagi ada truk ngebut di jalan raya. Padahal aturannya di jam-jam tertentu nggak boleh tuh yang namanya truk masuk jalan raya. Nggak tahu juga apa motivasinya truk biru ini kebut-kebutan di jalan raya. Kemudian Pak Polisi bergerak cepat mengejar itu truk biru. Bukannya berhenti, truk biru malah ngebut ugal-ugalan dikejar Pak Polisi. Dikejar, diklasonin, dipepet. Akhirnya Pak Polisi berhasil juga nyetop truk biru di tikungan putar balik. Woi, truk gak boleh lewat sini. Maaf Pak, saya nggak hafal jalan, baru lewat daerah sini. Ya udah, gua tilang. Dendanya bayar di bank. Maaf Pak, nggak punya duit. Dah Kismin nyusahin. Ya udah ikut gua. Nah, sekarang kalian balapan aja. Yang menang bebas pergi. Yang kalah tanggung jawab atas kesalahan kalian. Oke. Siap. Ujung-ujungnya truk biru harus beradu balap sama truk merah yang nabrakin banyak mobil di jalan tol. Race pertama truk biru langsung ngeblokir start truk merah. Truk merah berhasil keluar pemimpin di tikungan pertama. Truk biru menyusul dan menyalip di ram ketiga. Truk biru terus memimpin hingga last corner dan menang race pertama. Race kedua tukar posisi start. Truk biru melesat cepat meninggalkan truk merah. Truk merah mencoba mengejar ketinggalan di trek lurus. Truk biru masih di depan dan menang race kedua. Skor 0-2 dipimpin truk biru. Race ketiga. Truk merah di sisi kanan langsung motong jalur truk biru. Truk biru terhadang oleh truk merah. Truk biru berhasil kembali mengejar dan menyalip di ram ketiga. Sungguh dijauh seperti race pertama. Truk biru terus memimpin dan menang race ketiga. Skor jadi 0-3, sementara truk merah belum menang sekalipun. Race keempat bisa jadi penentuan untuk truk biru kalau dia bisa menang. Secara statistik, truk merah tidak bisa mengejar angka kemenangan truk biru. Truk biru memimpin dikejar sama truk merah tidak jauh di belakangnya. Truk biru masih di depan dan balapan berakhir terlalu cepat. Truk biru menang telak 0-4. Truk biru pun dibebaskan pergi sama Pak Polisi, sedangkan truk merah harus tanggung jawab ganti rugi korbannya dicicil sampai kiamat. Saya beli semua mobilnya. Emak-emak bawa Porsche dari klub malam pulang pagi, terlibat gesekan dan balap liar sama mobil Avanza. Terjadi kejar-kejaran sampai dua-duanya nyungsep di kantor polisi.
Woi, Saya mau jemput penumpang, dia ngajak balapan. Saya ngantuk, mau pulang. hei, selesaikan dulu balapannya. Sana balapan yang tertib 2 kali 3 lap, baru boleh pulang. Gak jelas banget, bukannya benerin kantornya yang anjur, malah disuruh lanjutin balapan. Porsche di kanan dan Avanza di kiri. Saat Bassett memasuki tikungan pertama, Porsche berhasil memimpin. Avanza tampak terguling di belakang. Emak-emak Porsche melaju sendirian tanpa hambatan. Finish race pertama dimenangkan Porsche 1-0. Race kedua tukar posisi start. Avanza meninggalkan Porsche dengan cepat. Avanza memimpin jauh di depan. Melewati ram tanpa kesulitan sedikit pun. Avanza tergelincir di tikungan 3 menuju last corner. Porsche tampak menyusul dan berhasil menghindari Avanza yang menghadang di lintasan. Skor menjadi 2-0. Race ketiga posisi start balik seperti di awal. Avanza langsung motong memblokir jalur Porsche. Memimpin memasuki sektor 2 trek lurus. Porsche sepertinya terjatuh di ram pertama. Avanza memimpin sendiri jauh di depan. Dan finish mengejar skor jadi 2-1. Race keempat, Avanza di kanan, Porsche di kiri. Lagi-lagi jalur Porsche dipotong sama Avanza. Avanza ngakir langsung ngebut sampai kamera Mimin gak fokus kejar kecepatan Avanza. Porsche mencoba mengejar tapi jarak sudah terlalu lebar dan Avanza berhasil menyatakan skor jadi 2-2. Race kelima, Avanza di kiri ngebanting bodi ke kanan ke kiri nabrakin dinding trek. Porsche mengejar dan menyusul di lompatan kedua. Berhasil menyalip di tikungan 2. Avanza tampaknya terjatuh di tikungan 3 dalam upayanya mengejar Porsche. Skor jadi 3-2, Porsche kembali memimpin. Race ke-6, Avanza tancap gas langsung memimpin start. Porsche berusaha mengejar dan menjaga jarak. Porsche menyalip di tikungan 2, Avanza mencoba mengejar balik. Porsche masih di depan dan finish. Skor jadi 4-2 dimenangkan oleh Porsche. BTW kerjaannya apa, Bu? Saya ibu rumah tangga. Keren. Kak, coba balapin Fortuner versus truk biru, Kak. Boleh dong, siapa takut. Langsung kita saksikan bersama yuk. Race pertama Fortuner start di sisi kanan dan truk biru di sisi kiri. Truk biru langsung melambung jauh meninggalkan start Fortuner. Fortuner langsung mengejar dan menyalip di lompatan ram kedua. Fortuner memimpin di depan memasuki tikungan 2. Terjatuh menabrak dinding trek, tidak mampu mengontrol kendali dengan baik. Truk biru pun lanjut ke garis finish dan menang race pertama 0-1 untuk truk biru. Race kedua tukar posisi start. Tancap gas langsung memimpin truk biru unggul di awal start. Fortuner mengejar dan menembak ketat truk biru di sektor 2. Fortuner terjatuh lagi di tikungan 2 terlalu keras menekan dan berusaha mengejar truk biru. Truk biru pun menang lagi dan skor jadi 0-2. Race ketiga, Fortuner balik start di kanan dan truk biru di kiri. Truk biru selalu mendahului Fortuner di saat start berkat akselerasi mesin turbo Bastard modifikasi bak midun. Fortuner menyusul dan menyalip di lompatan. Sungguh manuver yang terlalu berani. Fortuner berguling-guling di tikungan 3 tapi berhasil lanjut hingga garis finish dan mengejar skor menjadi 1-2. Race keempat, truk biru start di sisi kanan dan Fortuner di sisi kiri. Truk biru memimpin seperti biasa. Fortuner mau masih di tikungan pertama tapi masih terhadap. Fortuner tampaknya jatuh di ram pertama. Sementara truk biru anten di depan. Bodi besar dan bobot berat sepertinya tidak berpengaruh dengan kecepatan truk biru. Skor menjadi 1-3 di PP truk biru. Race kelima, Fortuner di kanan dan truk biru di sisi kiri. Truk biru langsung meluncur meninggalkan Fortuner. Fortuner potam-pating di belakang mencoba mengejar. Jarak keduanya semakin melebar. Fortuner masih berusaha keras mengejar. Fortuner sepertinya terjatuh di tikungan 3 dan truk biru sukses finish di depan dan menyelesaikan race lebih awal dengan skor 1-4.
coba truk biru versus Supra. Aku udah follow. Mantap, jangan lupa follow IG dan subscribe YT Motor Diecast juga ya. Yuk langsung kita gas. Race pertama Supra langsung nikung jalur truk biru. Memimpin di race pertama masuk di tikungan pertama. Melompati ram, Supra tergelincir dan memberikan ruang truk biru dengan mudah. Truk biru melaju sendirian di depan. Memasuki last corner. Supra melaju lawan arah entah kemana. 1-0 untuk truk biru. Race kedua, Supra pindah start di kanan dan truk biru di kiri. Truk biru mencoba blokir jalur Supra. Keduanya pepet-pepetan memasuki tikungan pertama. Truk biru memimpin di sektor 2, dibuntuti Supra tidak jauh di belakangnya. Memasuki final sektor, truk biru masih di depan dan finish. Skor sementara 2-0 untuk truk biru. Race ketiga, truk biru di kanan langsung diserobot Supra dan memimpin memasuki tikungan pertama. Truk biru menembak ketat tidak jauh dari Toyota Supra. Melewati ram ketiga, Supra terpeleset dan terguling. Truk biru berhasil menghindarinya dan menyalip. Memimpin hingga garis finish. Supra tampaknya terjatuh dan gagal finish. Skor menjadi 3-0 dipimpin truk biru. Race keempat, tinggal satu kemenangan lagi. Truk biru akan menjadi pemenang balapan ini. Supra memimpin di sisi kanan mencoba fokus mencari poin. Truk biru melakukan slipstream di belakangnya menjaga jarak dan terus menyerang. Supra masih di depan kali ini. Sepertinya truk biru terjatuh di last corner. Skor pertama untuk Supra menjadi 3-1. Race kelima, Supra merangsek ke kanan, didorong truk biru, terseret hingga beberapa meter memasuki tikungan pertama. Zaid Pasha di sektor 2. Supra perlahan memimpin. Truk biru terus membututinya. Sayang sekali truk biru terjatuh di last corner dan Supra menang lagi mengejar skor menjadi 3-2. Race ke-6. Keduanya meluncur, truk biru menghantam dinding start, tidak berhasil mengedak start Supra. Supra melaju di depan dikejar oleh truk biru dan semakin berdekat. Keduanya masih terpaut jaraknya tipis. Supra masih di depan dan finish. Skor menjadi imbang 3-3, sebuah comeback yang dramatis dari Supra yang awalnya tertinggal 3-0. Dikarenakan skor seri, maka kita lanjutkan ke babak tambahan best of 3 di track baru kita. Langsung saja race pertama, 3, 2, 1, let's go! Supra langsung tancap gas memimpin. Truk biru mengejar dan menjaga jarak agar tidak tertinggal jauh dari Supra. Memasuki trek lurus panjang, Supra masih tangguh di depan. Keduanya bertarung cukup ketat. Memasuki sektor terakhir, Supra masih di depan dan finish memenangkan race pertama, skor 0-1 untuk Supra. Race kedua, Supra giliran start di kanan dan truk biru Sukabumi di sisi kiri. Supra berhasil memenangkan hole shot dan memimpin. Truk biru mau masuk dari sisi dalam masih terhalang. Supra bergerak ke kanan ke kiri mencoba menutup ruang gerak truk biru. Truk biru mencoba peruntungan di jalur lurus tapi masih belum berhasil melewati Supra. Memasuki sektor terakhir, Supra masih di depan dan truk biru tidak jauh di belakangnya terus berusaha mengejar hingga titik terakhir. Dan pada akhirnya, Toyota Supra keluar sebagai pemenang balapan di minggu yang cerah ini. BTW truk biru meski kalah tetap keren loh, apalagi velgnya pakai turbo discnya TBW X Muklai, lucu gila.
Mata bor end mill ini sangat kuat dan tajam untuk kebutuhan modifikasi diecast, terutama bila kita tidak hanya ingin bongkar rivet, tapi kita ingin membuat lubang untuk bisa dipasang skrup. Biasanya saya gunakan mata bor ukuran 1,5 mm, gunakan pelumas, bisa pakai minyak atau oli bekas. Selanjutnya langsung kita eksekusi, tetapi hati-hati ya, kalau kamu tidak yakin lebih baik minta bantu orang yang lebih profesional. Setelah terlubangi, kita gunakan hand tap untuk membuat ulir skrup. Untuk membuang sisa rivet, saya gunakan mata bor tuner jenis ini. Begitu saja informasi dari saya kali ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan salam diecast. Akhirnya ada kesempatan waktu lagi modif Hot Wheels jadi motorized. Kali ini kita mau modifin Lamborghini Huracan. Sayangnya posisi rivet belakang terlalu mepet sama axle, jadinya motor gak bakalan masuk ini. Tapi kita coba aja dulu, siapa tahu bisa diakalin guys. Langsung saja kita pakai mata bor end mill dan minyak goreng sebagai pelumas untuk membuat lubang skrup. Kemudian sisa rivet kita bongkar pakai mata bor tuner. Selanjutnya kita beresin pakai tang cubit dan langsung kebuka deh Hot Wheels-nya. Setelah itu kita ambil gambar chassis untuk kita contoh ukuran dan posisi ban supaya lebih akurat dalam pembuatan model 3D-nya. Lanjut kita print dan hasilnya seperti ini. Sesudah itu kita semprot dengan cat hitam atau sesuai selera aja. Ban depan kita gunakan bawaan Hot Wheels, ban belakang kita potong dan gunakan ke motor. Lanjut kita sambungin kabel-kabel dengan switch tempat charger dan baterainya. And it's done. Langsung kita tes balapan. Kali ini kita mau coba kincelongin Hot Wheels yang sudah kusam guys. Coba kita lihat ini Audi RS yang baru dilus, masih becek banget tampilannya. Dan ini Renault yang sudah kusam yang akan kita coba kincelongin pakai kit yang biasa dipakai buat mobil. Dan ini adalah bor mini pakai mata bor kain buat poles Hot Wheels-nya nanti. Langsung saja kita semprotin Hot Wheels-nya, terus kita ratain ke bodinya pakai lap bersih. Nah sekarang kita coba poles pakai mini drill dengan kain ini. Setelah selesai kita bersihkan lagi dengan lap bersih, kalau bisa yang microfiber. Dan beginilah hasilnya guys. Cukup lumayan lah, kincelongnya keluar, refleksi cahaya lebih kilau. Meskipun belum bisa ngalahin Hot Wheels yang baru, tapi trik ini cukup oke buat ngatasin Hot Wheels yang sudah kusam. Kali ini iseng pengen beli diecast Cina. Harganya sendiri saya beli ada yang 12 ribuan dan 16 ribuan. Murah banget. Model pertama adalah Trueno 86. Seperti kita lihat packingnya hanya plastik saja, gak ada blister-blisteran. Mereknya juga gak tahu apa, hanya tertulis made in China. Yang berikutnya VW Kombi. Ini nih kalau beli Hot Wheels-nya rata-rata sudah di atas 50 ribuan. Ini Porsche RWB keren banget, warnanya manis kayak permen. Boleh juga sih ini buat modifan daripada ngeprint pakai plus, nggak bisa sehalus ini. Kalau pakai resin pun juga kemahalan. Sayang juga kalau buat tabrak-tabrakan. Bobotnya terasa sangat ringan dibanding Hot Wheels. Sengaja beli ini buat custom untuk jadi motorized. Jadi nanti kita cuma ambil bodinya saja. Dan enaknya lagi rivetnya pakai skrup, jadi nggak usah susah-susah ngebor dan bikin ulir untuk skrupnya. Supra dan Teruk, aku udah follow. Yang bener aja, gua ada ganteng begini masa lawan truk pasir. Jangan sembarangan, gua gak angkut pasir. Terus? Gua angkut aqua galon. Kalau kemarin truk lawan Supra Fast 5, kali ini truk menantang Supra Om Bule Brian. Supra Oren langsung melesat di tikungan pertama. Sayang terjatuh mau masuk sektor 2. Truk biru terjatuh di tun 3 tapi bisa bangkit lagi. Race pertama dimenangkan truk biru 01. Race kedua tukar posisi start. Truk biru ngeblokir jalur Supra Oren. Supra geser ke kanan mencari celah, ditutupin terus sama truk biru. Truk biru terjatuh, Supra pantang menyerah nerobos truk menuju garis finish. Skor jadi 1-1. Race ketiga Supra Oren langsung blokir truk biru masuk sektor 2. Supra terjatuh di tun 3, tapi langsung bangun lagi di last corner dan menang. Skor jadi 2-1. Race keempat, truk biru balik blokir Supra Oren. Balapan semakin panas dan kotor. Truk biru memimpin di depan. Supra berusaha ngejar tapi belum bisa menyalip. Truk biru menyamakan skor jadi 2-2.
Race kelima keduanya melaju beriringan. Supra memimpin di tun 1. Melompat dan berputar, dibantu dorong sama truk biru dan lanjut di depan. Supra memimpin skor jadi 3-2. Race ke-6 jadi penentuan untuk truk biru apakah dia bisa menyamakan skor. Sementara truk biru memimpin dibuntutin Supra oranye. Dua-duanya terguling di tun 3, tapi Supra bangkit lagi sampai finish dan memenangkan Race ini dengan skor 4-2. Di Malaysia, ada kejadian truk kejar-kejaran sama Honda Civic. Sopir truk emosi gara-gara jalannya digunting sama Honda Civic yang baru keluar dari gang. Nggak lihat kanan kiri. Sopir truk mau tabrak Honda Civic, tapi Civic berhenti mendadak. Sopir truk telat ngerem dan akhirnya nabrak dan menghancurkan mobil Supra yang parkir di pinggir jalan. Hati-hati dong kalau nyetir. Ganti rugi tuh mobil Supra. Lu yang nabrak kok gue yang ganti? Gara-gara lu nyelonong sembarangan. Ya udah kita balapan aja. Kalau lu menang gue gantiin itu Supra. Race pertama, Civic di kanan dan truk di kiri. Civic melaju kencang memimpin. Melompat tinggi melewati ram kedua. Jauh meninggalkan truk. Civic menang Race pertama 1-0. Sedangkan truk gagal finish. Race kedua ganti posisi start. Truk langsung banting setir blokir jalur Civic. Truk sementara memimpin. Civic terguling di ram ketiga. Truk tergelincir di tun 3, tapi gersep bangkit lagi. Skor jadi 1-1. Race ketiga, start berdampingan. Civic memimpin masuk sektor 2, melompat tinggi, ngepot ke kanan ke kiri. Civic tergelincir di tun 3, disusul truk, ditabrak terseret hingga finish. Civic menang walaupun dengan kondisi terbalik, skor 2-1. Race keempat. Keduanya dempet-dempetan memasuki tun pertama. Truk memimpin ditempel ketat sama Honda Civic. Lagi-lagi terjatuh dan bangkit lagi. Civic mencoba mengejar tapi tidak berhasil. Skor jadi 2-2. Skor kembali sama imbang. Civic melaju memimpin Race kelima. Terbang dan terguling keluar jalur. Truk pun melaju sendirian. Truk berhasil mencuri poin dan memimpin skor jadi 2-3. Race ke-6 babak penentuan. Truk langsung blokir nggak kasih jalan si Civic. Malah terjatuh di ram pertama padahal sudah di depan. Civic melaju sendiri di depan hingga finish. Dan skor jadi 3-3. Karena hasilnya sama imbang, akhirnya keduanya patungan 50-50 buat ganti rugi mobil Supra. Seorang supir truk menghina penjual gorengan yang meneruskan usaha bapaknya. Kerja kantoran dong jadi PNS. Gini aja om, gak apa-apa. Yang penting halal. Supir truk apes langsung kena azab. Truknya dicuri bule gila. Aduh pium mobilku. Si bule gila ngebut dan ugal-ugalan sampai nabrakin mobil-mobil di jalan. Pak polisi yang mendapat laporan warga langsung bergerak cepat dong. Pak polisi dengan sekuat tenaga mengejar truk si bule gila. Tapi sayangnya gagal manuver di sebuah tikungan dan terjatuh. Akhirnya Pak polisi meminta bantuan si Kang Paket. Tolong bro, ada bule gila bawa truk ugal-ugalan. Oke siap. Kang Paket gercep langsung mengejar truk yang dikendarai bule gila. Sampai di sebuah kesempatan Kang Paket hantam truk bule gila sampai keluar jalur. Akhirnya bule gila berhasil ditangkap dan diserahkan ke Pak polisi. Paket. Di Bali, ada bule gila curi truk yang bawa gabah. Sopir truk sempat dipukul. Si bule bawa truknya ugal-ugalan. Banyak juga yang jadi korban gara-gara truk bule gila. Di tempat lain masih di Bali, ada bule memanfaatkan kemacetan untuk curi mobil warlock. Langsung ngebut dan sembrono di jalan raya. Ternyata dua bule ini janjian buat balapan. Kurang ajar bener, sudah mencuri, ngerusak, bikin onar lagi. BTW mobil minibus memimpin di sektor 2, terguling di ram 2 tidak dapat melanjutkan Race. Truk kuning, bule gila menang 1-0. Race kedua minibus start di kanan,
truk kuning sedikit terhambat saat start. Minibus memimpin terbang di ram kedua, tapi tidak dapat mendarat dengan baik. Truk kuning melaju ke depan, terpeleset tapi bangun lagi dan finish. Skor 2-0. Race ketiga truk kuning ngeblokir racing line minibus. Truk kuning memimpin di depan, terguling di ram ketiga. Mobil minibus memanfaatkan kesempatan dan finish, mengejar skor jadi 2-1. Truk kuning masih memimpin. Race keempat side by side memasuki tun 1. Truk kuning memimpin dibuntuti sama minibus sama-sama bule gila. Truk terpeleset dan minibus terguling keluar jalur. Truk ternyata masih bisa lanjut membalap dan finish. Race keempat minibus ngebut meninggalkan truk kuning. Terguling lagi di ram kedua. Kayaknya niat ngerusuh aja ini minibus, gak niat balapan. Truk kuning menang secara statistik, skor sudah tidak terkejar. Eits, ada pak polisi yang nyamperin bule gila setelah dapat laporan dari warga. Karena bikin kegaduhan, kalian dideportasi pulang ke negara kalian. Asyik! Hooray! Ternyata mereka malah senang bisa pulang gratis. Beli Nissan Skyline Gran Turismo 7 Pop Culture dengan harga murah bisa? Bisa dong. Begini caranya. Langsung meluncur ke toko langganan. Masukkan keranjang Hot Wheels Gran Turismo inceran. Next, kita masukkan juga Hot Wheels murah-murah yang bagus dan sesuai selera kita. Setelah kita masukkan semua, di sini saya dapat total harga 491.142 dengan jumlah 17 barang. Nah, setelah kita bagi, dapatnya di harga 28 ribuan. Masih di bawah harga gantungan di Alfamart atau Indomart. Mantap kan? Waktu itu ada yang request Supra MK4 versus Supra MK5. Berhubung kita sudah punya nih Supra MK5, langsung aja kita tes balap. Supra MK4 memimpin di race pertama meninggalkan MK5. Hampir terpeleset di tun 3, tapi bisa lanjut hingga finish. 1-0 untuk Supra MK4, race kedua. Sepertinya Supra MK4 unggul di akselerasi. Melompat lincah kayak kijang kasmaran. Finish di depan unggul 2-0. Supra MK4 memimpin skor. Race ketiga. Supra MK5 tampaknya mengalami kendala saat start. Supra MK4 terjatuh di ram kedua dan terbalik. Supra MK5 dengan santainya menyusul dan menyalip mencuri poin di race ketiga. Skor sementara 2-1. Race keempat. Supra MK4 masih terlalu tangguh di akselerasi start. Melaju di sektor 2 meninggalkan Supra MK5 di belakang. MK5 berusaha mengejar tapi jarak terlalu lebar. Skor jadi 3-1 untuk Supra MK4, race kelima. MK4 langsung banting ke kiri ngeblokir pandangan MK5. MK4 goyah di lompatan ketiga dan keluar jalur. MK5 tidak menyia-nyiakan kesempatan dan finish. Skor jadi 3-2, race keenam. MK5 menempel ketat membayangi MK4 dan menjaga jarak. MK5 tampaknya terguling di ram kedua, dan MK4 semakin jauh memimpin dan finish memastikan kemenangan dengan skor 4-2. Supra MK4 masih terlalu tangguh untuk Supra MK5 saat ini. Lagi asik-asik selebrasi kemenangannya. Supra MK4 nabrak garasi orang di pinggir jalan. Woi, ganti rugi garasi gua. Garasi lu kurangin gear block. Bodoh amat, ganti 22 juta. Ya udah, kalahin dulu Supra gua. Yang punya garasi terima tantangan mobil Supra demi membangun garasi baru. Lanjut part 2. Sopir pickup stres nggak kasih jalan mobil LCGC, malah berhenti menghadang mobil LCGC. Wong gereming giro. Mentang-mentang wong suke sa inay dewe. Wis kiri ngamuan bisan. Balapan dah, kabeti aku. Puta cok. Akhirnya mereka berdua balapan untuk memperparah kesenjangan sosial antara si kaya dan si stres.
Race pertama, mobil LCGC ngegas langsung meninggalkan pickup stres. Sayang terjatuh memasuki last corner, mobil pickup memetik kemenangan di race pertama, 1-0. Race kedua tukar posisi start, mobil LCGC tancap gas mengasapi pickup, melompat-lompat melewati ram. Mobil pickup terlihat mengejar tapi jarak terlalu lebar malah gagal finish. Skor jadi 1-1. Race ketiga. Dengan cepat mobil LCGC menghalangi start pickup. Ram 1-2-3 dilewati dengan mudah. Menang meyakinkan mobil LCGC memimpin skor 1-2. Race keempat, mobil LCGC start di kanan dan pickup di kiri. Mobil pickup sepertinya bukan tandingan untuk mobil LCGC. Mobil LCGC terjatuh dan mobil pickup mencuri kemenangan. Skor menjadi 2-2. Sepertinya pickup stres hanya mengandalkan keberuntungan saja. Race kelima. Tuh kan, kalau urusan kecepatan sudah gak bisa dikejar mobil LCGC, asal gak jatuh aja. Skor sementara 2-3 dipimpin mobil LCGC. Race ke-6 babak penentuan. Lagi-lagi mobil LCGC memimpin. Terguling-guling di ram ketiga, pickup menyalip di tun 2, terjatuh di last corner. Mobil LCGC memenangkan race dengan skor 2-4. Minggir lu miskin. Keunggulan diecast Cina ini yang pasti murah. Kalau urusan bodi bisa dibilang cukup baik, antara 7 dari 10 lah. Dan salah satu fitur favorit saya adalah penguncian dengan sistem skrup, jadi nggak perlu bongkar rivet. Kalau Supra bawaan Hot Wheels sih sayang kalau dibongkar kayak gini. Selanjutnya tinggal kita pasangin ke chassis custom yang sudah kita siapkan, lengkap dengan motor dan baterainya. Coba kita tes nyala. Nah, muter kan? Mantap. Tapi kayaknya ban belakang kegedean, mesti diganti pakai bawaan Hot Wheel biar nanti pas kalau dipasangin karet dari selang bakar. Nah, ini sudah kita ganti dan siap kita balapin. Boleh juga lajunya, tapi agak melambat di tikungan. Sepertinya bumper depan kepanjangan. Tinggal kita revisi dikit bagian depan sasisnya. Kali ini kita mau coba modif mobil lagi dari Hot Wheels Jang yang ada di gudang. Sayang sekali kalau Hot Wheels ini hanya tergeletak begitu saja. Dan pilihan kita kali ini jatuh pada mobil muscle car Seville SS. Dengan tampilan yang garang, mobil ini terlihat maco sekali. Dilengkapi livery ala balap. Dan ini kondisinya sudah kita unrivet ya guys. Tinggal dibuatin chassis custom sesuai ukuran aslinya. Dan inilah chassis custom yang sudah kita siapin. Dilengkapi dengan motor N20 yang ditancepin ban Hot Wheels dengan karet selang bakar ukuran 10 mm. Baterainya kita pakai LiPo 3,7 volt 200 mAh. Jadi kalau habis bisa kita cas di colokan bawah ini. Sekarang kita coba tes dulu kelancarannya di track. Diecast made in China makin meresahkan guys. Dengan harga yang murah kita bisa dapetin detail sebagus ini. Gokil sih. Finishing catnya juga lumayan rapih dan berkilau. Mungkin di bagian livery aja agak kurang menarik. Dan logonya bukan logo resmi, mungkin berhubungan dengan lisensi. Dan detail sasis juga agak kurang. Tapi kalau tujuan kita untuk modif, bisa banget ini jadi alternatif. Apalagi yang kita butuhkan hanya bodinya saja. Lihat aja ini kita sandingin sama Majorette, juga nggak kalah eye catchingnya. Saatnya kita bikinin sasis custom sesuai ukuran bodinya. Simsalabim, seperti inilah chassis custom kita dilengkapi dengan motor N20 dan baterai LiPo. Langsung saja kita tes kelancaran dulu sebelum kita coba balapin dengan yang lain. Manis, lancar banget lagi. Speednya juga oke. Son Horek Mas Brengos mau ke Jakarta, ngerayain pelantikan presiden. Perlengkapan Son sudah siap, tapi sebelum berangkat ke Jakarta, dia mau balapan dulu sama Honda Civic buat manasin mesinnya. Karena dia ingin memastikan kendaraannya siap menempuh jarak ratusan kilometer membawa Son Horek. Race pertama, truk Mas Brengos di sisi kanan dan Honda Civic di sisi kiri. Truk Horek sempat tersendat di start tapi dengan cepat mengejar Honda Civic. Honda Civic memimpin melompat-lompat di ram sektor 2.
truk horek tampak terjatuh dalam usahanya mengejar Civic. Civic finish dan skor 1-0. Race kedua, tukar posisi start. Keduanya meluncur side by side memasuki tikungan pertama. Truk horek terpelanting keluar jalur senggol-senggolan sama Honda Civic. Civic lanjut hingga garis finish dan memimpin skor jadi 2-0. Race ketiga, truk horek balik start di kanan. Start dengan cepat ngeblokir jalur start Honda Civic. Civic berusaha keras menyusul truk tapi kesulitan ketutupan sama Son horek. Truk horek terpeleset di last corner tapi bisa bangkit lagi dan lanjut hingga finish di depan. Skor jadi 2-1. Race keempat, Honda Civic start di sisi kanan berakselerasi cepat meninggalkan truk horek. Honda Civic memimpin jauh kali ini meninggalkan truk horek. Tergelincir di last corner tapi tidak masalah bagi Civic dan berhasil finish menjadikan skor 3-1. Race kelima, truk horek di sisi kanan langsung banting setir nutupin jalur Honda Civic. Keduanya sempat terhenti tapi tidak lama langsung lanjut gas. Truk horek masih memimpin dikejar sama Honda Civic. Terjatuh lagi di last corner tapi lagi-lagi bisa bangkit dan menyelesaikan race finish di depan. Mengejar skor jadi 3-2. Race ke-6, babak penentuan. Kali ini Honda Civic yang ngeblokir jalur truk horek. Honda Civic terjatuh di exit tikungan pertama. Truk horek menyalip dengan mudah. Sepertinya truk horek mengalami masalah. Truk horek ternyata nyangkut di rumah warga. Untungnya para kru Mas Brengos gercep mengamankan truk Son horek. Karena kesel truk mereka nyangkut, akhirnya rumah warga dirusak agar tidak mengganggu jalan truk horek. Race ke-6, babak penentuan, kita restart ulang. Honda Civic meluncur cepat meninggalkan truk horek. Sayang sekali Honda Civic tergelincir dan jatuh lagi. Truk horek langsung menyambar menghajar Civic dan lanjut menyelesaikan race. Meski selalu jatuh di last corner tapi selalu sanggup bangun lagi hingga finish. Honda Civic terkapar, skor pun jadi imbang 3-3. Babak playoff kita tunda dulu karena Pak Presiden sudah nelponin Mas Brengos untuk segera berangkat ke Jakarta.